Sidang dakwaan Putri Chandrawati. Tak ditemukan sperma di kemaluan Brigadir J. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. File-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Persoalannya adalah pengakuan atau klaim pelecehan seksual itu nyatanya tidak menjadi kasus hukum. Ya. Masih ingat tidak ketika pertama kali dulu diklaim ada pelecehan seksual di Duren 3? Di stop oleh polisi. Polisi katakan tidak ada itu. Artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ya ada perannya jelas. Menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya. Kemudian mengajari Ferdy Sambo untuk memakai sarung tangan supaya tidak ada jejak mesiu. Pelecehan seksual itu dilakukan oleh pihak yang superior terhadap yang inferior. Menurut Mbak Ken, kira-kira yang berkuasa siapa? Yang dominan siapa? Yang kuat siapa? Yang superior siapa? Maaf ya, ini saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tetapi saya mencoba untuk memunculkan kesadaran yang kuat bahwa seorang brigadir pangkatnya rendah bertemu dengan istri komandan bintang 2. Kira-kira yang berkuasa siapa? Kira-kira yang superior siapa? Kira-kira yang melecehkan siapa? Andaikan ada pelecehan itu. Menurut saya, seorang Brigadir Yosua Mendiang tidak memenuhi profil sebagai orang yang superior, orang yang dominan, orang yang menguasai, sehingga dia memenuhi kriteria sebagai orang yang dianggap melakukan pelecehan seksual. Ya. Motif itu tidak menjadi yang utama, motif tidak ditemukan di akhir pemeriksaan. Nah, bagi saya tentu kita lebih kepada aktus reus dalam bahasa hukum, yaitu sebuah perencanaan merupakan awal dari persiapan dia melakukan kejahatan. Sidang perdana kasus pembunuhan Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Putri Chandrawati digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, disebutkan bahwa tidak ditemukan sperma pada kemaluan Brigadir J. Hal ini berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri terhadap Joshua. Dalam pemeriksaan lain-lain dilakukan pengambilan sampel dari kemaluan Joshua. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Ujar jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka, kata jaksa menambahkan. Dalam kesimpulan autopsi, jaksa menyebut ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak mata bawah kanan hidung. Kemudian luka di leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari sisi manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah. Disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang, tengkorak, dan tulang-tulang hidung, serta disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini, Joshua, akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian, kata jaksa. Jaksa sebut tak ada pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menyebut tak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Jaksa menyebut demikian dalam surat dakwaan terhadap Verdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Jaksa menyebut Verdi Sambo memerintahkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan dan anggota Polri lainnya untuk mengecek rekaman CCTV di Kompleks Polri kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, usai tragedi meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Terdakwa Verdi Sambo mengakibatkan DVR CCTV rusak, tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan ataupun membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Demikian kata jaksa dalam surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Jaksa menyebut anggota Polri berhasil mengamankan CCTV dari 2 lokasi, yakni Pos Satpam dan kediaman anggota Polri Ridwan Reki Nelson Soplanit. CCTV dari 2 lokasi itu berhasil diamankan pada 10 Juli 2022 atau 2 hari setelah Joshua meninggal. DVR CCTV tersebut kemudian diserahkan oleh Arianto selaku PHL Div Propam Polri kepada Kompol Cuk Putranto. Kemudian Cuk melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, yang kemudian menyuruh Arianto meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova milik Cuk Putranto. Dari yang sama, Brigjen Hendra Kurniawan meminta AKBP Arif Rahman Arifin menemui penyidik Polres Jakarta Selatan. Hendra menyuruh Arif agar penyidik Polres Jaksel membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan, ujar jaksa dalam surat dakwaan yang dibacakan Senin 17 Oktober. Setelah itu, jaksa menyebut Verdi Sambo menghubungi Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama, agar jangan menyampaikan aib keluarga Verdi Sambo. Kemudian Arif menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan. Arif juga menghubungi AKP Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, Arif Rahman tiba di Polres Jaksel dan bertemu dengan Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian Cuk Putranto datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari Hendra Kurniawan dan Verdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kata jaksa, permintaan Putri Chandrawati ke Kuatmaruf di Magelang terungkap. Di dakwaan, jaksa mengatakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat ini berawal dari adanya peristiwa di rumah Verdi Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya saat di Magelang, Putri sempat meminta Kuatmaruf menjadi sopirnya. Padahal itu bukan tugas Kuat, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuatmaruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuatmaruf sebagai sopir. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kata jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jaksel Senin 17